Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurul Pratama dari kelas 2D4 ITA. Kali ini saya akan melakukan eh, penugasan dari mata kuliah Praktikum Konsep Jaringan, yaitu menyelesaikan PKA 451 dari Cisco Packet Tracer. Ya, langsung saja. Di sini saya sudah membuka paket tracernya. Eh, jadi yang pertama di sini terdapat topologinya dan juga PT activity-nya. Untuk PT activity-nya di sini berisi addressing table dan juga VLAN and port assignment table dan lain-lain. Untuk yang pertama langsung saja kita akan mengkonfigurasi routernya. Untuk yang pertama yaitu kita klik router di sini akan muncul CLI-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke global configuration. Kemudian setelah masuk ke global configuration kita akan masuk ke interface G0. G00 yaitu interface G00. Nah, di interface G00 ini kita akan memasukkan IP address yang akan sesuai dengan addressing table yang sudah ditentukan di sini, yaitu IP address kita masukkan 172.17.25.2 beserta subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan kita pastikan agar tidak mati yaitu dengan nosat. Setelah itu kita masuk ke interface G01-nya. Interface G01. Di interface G01 ini, maaf, untuk masuknya ke interface G01.10. Di interface G01.10 ini kita akan sebelumnya kita memasukkan enkapsulasinya dulu, yaitu dengan encap .10 seperti ini. Kemudian kita baru masukkan IP address-nya yaitu 10.1 seperti ini. Kemudian kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Setelah itu kita masuk ke interface G01.20. Kemudian kita enkapsulasi terlebih dahulu seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian kita masukkan IP address-nya 20.1. Kemudian kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Untuk yang ketiga yaitu selanjutnya masuk ke interface G01.30. Kemudian kita masukkan enkapsulasinya 30. Dan kita IP address-nya kita masukkan seperti yang ada di addressing table yaitu 30. Setelah itu kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Setelah itu kita masuk ke interface G01.88. Kita enkapsulasi terlebih dahulu. Nah, ada yang berbeda di G01.88 ini. Nah, di sini terdapat natif di sini. Jadi kita harus mengenkapsulasi dengan titik 88 ini dengan natif. Seperti ini. Kemudian kita baru masukkan IP address-nya. Di sini 88. Dan kita enter. Dan kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Setelah itu, untuk yang terakhir kita masukkan ke interface G099. Kita enkapsulasi seperti biasa karena tidak natif 99. Baru kita masukkan IP address-nya 99 seperti ini. Kemudian kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Setelah ini kita menyalakan interface G01-nya, yaitu dengan masuk ke interface G01. Kita masuk ke interface G01, kita pastikan agar tidak mati dengan menggunakan nosat seperti ini. Nah, di sini sudah nyala. Nah, untuk konfigurasi di router 1 sudah selesai, kita bisa close. Nah, di sini masih ini agar hijau, kita fast forward saja. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian kita masuk ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita akan mengkonfigurasi portnya sesuai dengan VLAN dan port assignment tabelnya.
di tabel ini terdapat port range yaitu antara range 11 sampai 17 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat FA 01 hingga sampai 5 yang tidak digunakan. Nah, dan juga G02. Nah, untuk FA 01 hingga 5 tadi kita akan matikan di langkah yang selanjutnya nanti dan juga G02-nya. Langsung saja masuk ke konfigurasi globalnya. Ctrl+T, dan kita masuk ke interface run FA 0 itu 11 sampai 17. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke switch mode access. Kita enter, kemudian kita masuk switch access ke VLAN 10. Nah, di sini akan muncul access VLAN does not exist creating VLAN 10. Ini artinya VLAN 10-nya masih belum ada. Nah, di sini sistem akan otomatis menambahkan VLAN 10 ke daftar. Kemudian kita masuk ke pastikan agar tidak mati dengan nosat. Kemudian kita masuk ke interface range selanjutnya yaitu FA 018 sampai 24 seperti ini. Nah, kita masuk ke switch mode access, kita masuk ke switch access VLAN 20 sesuai di tabel. Seperti sebelumnya tadi akan muncul yang sama. Kemudian kita pastikan agar tidak mati dengan nosat. Setelah itu kita masuk ke interface ini FA 6 hingga 10. Dan kita switch mode access. Kita switch akses ke VLAN 30 sesuai dengan tabel juga. Kemudian kita nosat agar tidak mati. Setelah itu untuk range sudah selesai. Kemudian kita keluar. Nah, setelah itu kita akan melihat VLAN-nya yaitu dengan seperti ini. Keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke show VLAN brief. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, di sini VLAN 10, 20 dan 30-nya sudah kita tambahkan. Nah, untuk penamaannya nanti setelah ini setelah kita menghapus portnya agar memudahkan saat konfigurasi. Nah, di sini masih terdapat port FA01 hingga FA05 dan juga GIG02. Nah, di sini FA01 hingga 05 ini tidak digunakan dan juga keduanya tidak digunakan. Kita akan menonaktifkan ini portnya ini, yaitu dengan masuk ke konfigurasi global. Kemudian kita masuk ke interface G02. Setelah masuk ke interface G02, kita akan mematikannya dengan mengetikkan SAT seperti ini. Nah, di sini akan muncul interface Gigabit Ethernet 02 change state to administratively down. Nah, ini artinya G02-nya sudah mati, down ini. Kemudian kita masuk ke interface run FA 01 sampai 5. Nah, di ini kita akan ketikkan SAT seperti ini. Nah, ini akan muncul interface fast Ethernet 01 sampai 05. Nah, di sini semua administratively down semua sudah. Jadi sudah mati. Nah, jika sudah mati seperti ini, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi
sebelum konfigurasi kita akan memberi nama dari VLAN-nya tadi. Jadi kita keluar terlebih dahulu, kita keluar juga. Sudah sampai sini, kita masuk ke VLAN 10. Di VLAN 10 ini kita ganti namanya dengan sesuai yang di tabel ini, yaitu faculty staff. Faculty or staff. Salah. Faculty staff. Seperti ini. Setelah itu masuk ke VLAN 20. Kita ganti namanya dengan student. Setelah itu masuk ke VLAN 30. Kita ganti namanya dengan quest atau default sebagai defaultnya. Masuk ke VLAN 88. Kita ganti namanya dengan native. Dan masuk ke VLAN 99. Kita ganti namanya dengan management. Jika sudah seperti ini, kita bisa keluar dengan exit. Nah, setelah memberi nama pada VLAN, kita buat static trunk untuk interface G01, yaitu dengan kita masuk ke interface G01 dulu, seperti ini. Nah, setelah ini kita masuk ke switch mode trunk, seperti ini. Nah, sudah down, ini down dan up, kemudian kita enter lagi, kita masukkan switch trunk all VLAN. Jadi masukkan semua VLAN-nya, yaitu 10, 20, 30, 88 dan juga 99. Nah, setelah ini kita masuk ke switch trunk native di VLAN 88. Kemudian kita konfigurasi yang 99 juga. Masuk ke interface VLAN 99. Nah, di sini change up to up, terus kita masukkan IP address-nya. IP address 172.168.50. Kok 50? 99, maaf. 99.10. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga, 255.255.255.0. Dan kita masukkan noshat juga agar tidak mati. Kemudian keluar. Nah, untuk yang terakhir kita atur default IP gateway-nya, yaitu dengan IP default gateway. Kita masukkan IP-nya 172.168.99.1. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan tes ping di CLI ini aja. Coba kita keluar dulu. Keluar. Nah, di sini juga kompetisinya sudah 100%. Kita coba ping ke 172.17.99.1. Nah, kita coba, success rate-nya masih 80, kita coba sekali lagi. Nah, sukses. Kemudian ini kita close. Kita coba melalui PC1 melalui command prompt. Kita coba samakan IP config-nya apakah sama. Config. Di sini 21, 10, 21 sudah sama.
dan kita coba ping ke PC2. Kita masukkan servernya 17.20.22. Kita coba apakah bisa. Nah, di sini itu kita coba sekali lagi. Untuk ping kedua sudah berhasil. Kita coba PC kedua. Kita masuk command prompt. Kita coba samakan pingnya juga. Kita ketik ipconfig. Di sini 20.22, 20.22 sudah sama. Kemudian kita coba ping ke IP address PC ketiga 172.17.30.23. Kita enter. Si proses ping. Nah, si masih RTO kita coba sekali lagi. Ya, di sini berhasil. Untuk PC2 ke PC3, kita coba ke PC3. Kita coba ke PC1. Sebelumnya kita cek config-nya dulu, ipconfig. Ini 30 dan 23 sudah benar. Dan kita coba ping ke 172.17.10.21. Untuk PC3 ke PC1 sudah berhasil. Kemudian kita coba menggunakan fitur yaitu di sini CMP. Dari Cisco Packet Tracer-nya ini kita coba ping PC1 ke PC2. Sini successful. Kita coba PC1 ke PC3 successful. Kita coba PC2 ke PC3. Nah, di sini successful, kita delete. Kita coba server ke switch ke router. Successful juga. Kemudian kita coba switch ke PC yang ini. Successful juga. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, maaf. Telah selesai modul praktikum konsep jaringan, yaitu PKA 451. Apabila kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.